Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Rahmadani. Saya Putri Nuradiza. Dan saya Josi Pratama. Kami kelompok 2 dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan yang diampu oleh Bapak Krisna Admin Nababan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkebunan teh di Indonesia, tepatnya di Bogor. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada Perkebunan Teh Gunung Mas Puncak. Adalah perkebunan teh terluas di Jawa Barat. Berdiri pada 1910 dan merupakan bagian dari PT Perkebunan Nusantara 8 setelah penggabungan dengan Perkebunan Gunung Mas dan Cikopo pada 1972. Awalnya Perkebunan Gunung Mas didirikan oleh Prancis dengan nama Gunung Mas. Prancis Nederlands de Culture et de Commerce pada tahun 1010. Pada tahun 1912, perusahaan Jerman bernama NV Kultur Maijikopo Juid ikut berperan setelah Perang Dunia II. Perusahaan Jerman dikelola oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1958. Perusahaan ini diambil alih oleh pemerintahan Republik Indonesia dan dinasionalisasikan menjadi PPN baru Kesatuan Jabar II. Seiring berjalannya waktu, perubahan nama dan pengelolaan perusahaan terjadi hingga menjadi PT Perkebunan Nusantara 7 pada tahun 1996. Perkebunan ini memiliki sejarah panjang yang menarik bagi wisatawan, dengan 3 kepala updeling yang mengelola wilayah yang berbeda. Terdapat juga makam-makam Belanda berusia ratusan tahun di area kebun teh ini. Sayangnya banyak di antaranya tidak terawat dan mengalami kerusakan. 2. Hal yang perlu dilakukan pada budidaya teh yaitu yang pertama, persiapan lahan tanam teh. Persiapan lahan tanam untuk teh melibatkan pembongkaran pohon dan semak belukar hingga akarnya. Lahan bisa berupa hutan, semak belukar, atau lahan pertanian yang disiapkan. Semak belukar dibabat, digulung, dan dibuang tanpa dibakar. Tanah digemburkan dan dibersihkan dari akar dari gulma dengan 2 kali pencangkulan. Selanjutnya dilakukan pengukuran dan pematokan, serta pembuatan jalan kebun yang disesuaikan dengan kondisi lahan. Yang kedua yaitu pembibitan tanaman teh. Tanaman teh bisa diperbanyak dengan biji atau stek. Bijinya yaitu harus berwarna hitam, berisi, berat, berukuran normal dan sehat. Penyemaian biji sebaiknya cepat karena daya kecambahnya cepat menurun. Persiapan lahan dilakukan 6 bulan sebelum tanam benih dengan bedengan dan naungan. Pemeliharaan bibit biji melibatkan penyiraman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama serta naungan. Bibit bisa dipindahkan setelah 2 tahun. Pembibitan dengan stek adalah cara efisien untuk mempertahankan sifat klon. Lokasi pembibitan harus terbuka, dekat dengan sumber air dan tanah, berpanorama timur, dan mudah diakses. Stek disiram dengan larutan kimia, ditanam dalam polybag, dan ditutup dengan sungkup plastik. Penanaman tanaman teh. Lubang tanam dibuat sebelum penanaman. Berukuran 30 cm x 30 cm x 40 cm untuk bibit asal stam biji. Dan 20 cm x 20 cm x 40 cm untuk bibit stek dalam kantong plastik. Proses penanaman melibatkan pemberian pupuk dasar dengan campuran tertentu. Cara menanam bibit stam melibatkan penanaman pada umur 2 tahun dengan memasukkan bibit di tengah lubang dan menimbun. Cara menanam bibit stek melibatkan pelepasan bibit dari kantong plastik dan penanaman dengan menarik kantong plastik dan menimbun lubang. Pohon pelindung untuk proses menanam teh termasuk pohon perlindungan sementara. Misalnya Tephrosia atau Clotaria dan pohon pelindung tetap. Pohon pelindung sementara ditanam setelah penanaman teh selesai, dan pohon pelindung tetap harus memenuhi persyaratan tertentu. Penanaman pohon pelindung tetap sebaiknya dilakukan 1 tahun sebelum penanaman teh. Yang keempat, pemeliharaan tanaman teh. Pemeliharaan dan pemangkasan dilibatkan dalam penanaman teh. Tanaman teh yang belum menghasilkan bisa mendapat naungan sementara dari tanaman pupuk hijau seperti Crotalaria dan Tephrosia. Dengan pemangkasan yang dilakukan setiap 6 bulan selama musim hujan, pengendalian gulma adalah kegiatan penting dalam memeliharakan tanaman teh, terutama pada area teh muda atau setelah pemangkasan. Populasi gulma yang tumbuh tanpa kendali dapat bersaing dengan tanaman teh, sehingga pengendalian gulma diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan
dan produksi teh. Pengendalian hama dan penyakit adalah hal penting dalam pertanian teh. Penyakit cacar yang disebabkan oleh jamur Exobasidium vexanmasai dapat menyebabkan penurunan hasil dan kualitas teh. Pengendalian penyakit cacar biasanya melibatkan penggunaan fungisida tembaga. Meskipun perlu diperhatikan dampak negatifnya, seperti pertumbuhan populasi tungau, diperlukan strategi pengendalian penyakit tanaman terpadu yang meminimalkan penggunaan fungisida sintetik dan mencakup berbagai teknik pengendalian yang sesuai dengan kompatibel berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi. Yang kelima yaitu pemetikan tanaman teh. Pemetikan adalah proses penting untuk mendapatkan pucuk teh yang sesuai. Waktu pemetikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia tanaman, ketinggian tempat, dan iklim. Ada istilah yang perlu diketahui dalam pemetikan seperti peko atau kucup, tunas aktif, burung atau tunas tidak aktif, kepel atau dua daun awal yang keluar dari tunas tertutup sisik, daun normal atau daun yang tumbuh setelah daun kepel, daun muda atau daun baru yang belum terbuka, dan daun tua atau daun yang keras. Ada berbagai jenis pemetikan, termasuk imperial, pemetikan hanya kucup peko, pucuk ketil, petikan peko dan satu daun di bawahnya. Halus, petikan peko dan daun muda. Medium, petikan peko dengan daun muda dan pucuk burung. Dan kasar, petikan dengan daun tua. Jenis pemetikan mencakup pemetikan jendangan untuk membentuk bidang petik, pemetikan produksi yang berlanjut dengan daur petik dan jenis petikan tertentu. Pemetikan gendasan adalah pemetikan menjelang tanaman dipangkas. Ketiga, hal yang perlu dilakukan saat perawatan teh sebagai berikut. 1. Pemberian pupuk tanaman teh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu, pemberian pupuk yang tepat sangat penting. Pupuk yang baik untuk tanaman teh diantaranya seperti pupuk kandang dan pupuk NPK. 2. Pengairan tanaman teh membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh dengan baik. Namun, terlalu banyak air juga dapat menyebabkan akar tanaman membusuk. Oleh karena itu, pengairan tanaman teh perlu dilakukan secara teratur dan seimbang. Ketiga, pemangkasan. Pemangkasan tanaman teh bertujuan untuk memperbaiki kualitas daun teh dan memperpanjang masa panen. Pemangkasan dapat dilakukan setelah musim panen berakhir. Keempat, penyemprotan pestisida. Teh merupakan tanaman yang rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, perlunya melakukan penyemprotan pestisida secara teratur untuk menjaga kesehatan tanaman teh. 5. Penyiraman. Penyiraman tanaman teh harus dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari. Saat melakukan penyiraman, pastikan air tidak mengenai daun, karena dapat menyebabkan daun menjadi rusak. Yang keempat, agroindustri tanaman teh di Bogor merupakan industri yang berkembang pesat di daerah tersebut. Bogor memiliki iklim dan kondisi tanah yang sangat cocok untuk budidaya tanaman teh. Industri ini melibatkan proses penanaman, perawatan, pemetikan, pengolahan, dan pemasaran teh. Di Bogor, para petani teh melakukan penanaman dan penggunaan bibit unggul yang telah dipilih secara seksama. Mereka juga melakukan perawatan tanaman seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Setelah tanaman teh mencapai usia panen, petani memetik daun teh dengan hati-hati. Daun teh yang telah dipetik kemudian diolah melalui proses pengeringan, penggulungan, dan fermentasi. Proses pengolahan ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan kualitas teh yang dihasilkan. Selanjutnya, teh yang telah diolah dikemas dengan berbagai bentuk seperti teh celup, teh bubuk, ataupun teh kering. Kemudian teh tersebut siap untuk dipasarkan dan didistribusikan ke berbagai pasar dan toko teh di dalam maupun luar negeri. Agroindustri tanaman teh di Bogor memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah tersebut. Selain itu, industri ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Yang kelima, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan produksi teh nasional sebanyak 94,1 ton pada tahun 2021. Jumlah ini meningkat 20,3% dari tahun sebelumnya sebesar 78,2 ton. Berdasarkan data BPS tahun 2020, sebanyak 69,15% teh yang diproduksi di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat. Luas areal perkebunan teh di Jawa Barat mencapai 86.832 hektar pada tahun 2020.
menjadi yang terluas di Indonesia. Kebun teh di Jawa Barat juga banyak yang menjadikan destinasi wisata seperti kebun teh Cianter di Subang hingga kebun teh di Gunung Mas di Bogor. Provinsi dengan area perkebunan teh terluas berikutnya adalah Jawa Tengah dengan luas 9.051 hektar. Disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan luas areal perkebunan teh masing-masing 6.059 hektar dan 3.714 hektar. Keenam, geografi. Bogor terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 250-300 meter di atas permukaan laut. Keadaan geografis ini memberikan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman teh. Daerah Bogor memiliki lereng yang curam dan terjal, dengan banyak lembah dan sungai yang melintas. Tanahnya subur dan kaya akan mineral, serta memiliki iklim yang lembab dan sejuk sepanjang tahun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk perkebunan teh. Perkebunan teh di Bogor biasanya terletak di lereng-lereng pegunungan, memanfaatkan ketinggian dan drainase yang baik. Pemandangan topografi yang berbukit-bukit memberikan keindahan alam yang menarik bagi para pengunjung. Yang selanjutnya yaitu topografi. Bogor memiliki peran penting dalam produksi teh. Bogor terletak di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 250-300 meter di atas permukaan laut. Keadaan geografis ini memberikan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan tanaman teh. Daerah Bogor memiliki lereng yang curam dan terjal, dengan banyak lembah dan sungai yang melintas. Tanahnya subur dan kaya akan mineral, serta memiliki iklim yang lembab dan sejuk sepanjang tahun. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang cocok untuk perkebunan teh. Perkebunan teh di Bogor ini biasanya terletak di lereng-lereng pegunungan, memanfaatkan ketinggian dan drainasi yang baik. Pemandangan topografi terbukti memberikan keindahan alam yang menarik bagi para pengunjung. Teh dari Bogor terkenal dengan cita rasa yang khas dan kualitas yang tinggi. Topografi yang unik dan lingkungan yang ideal memainkan peran penting dalam menghasilkan teh yang lezat dan menyegarkan. Selanjutnya yaitu yang ketujuh. Harga teh di Indonesia perkembangannya berbeda dengan kondisi luar areal tanam maupun produktivitas. Perkembangan harga teh dalam negeri cenderung meningkat terus. Hal yang menarik adalah meskipun terjadi peningkatan harga, namun luas areal tanam menurun. Peningkatan harga cenderung disebabkan adanya inflasi dan biaya operasional produksi teh pasca panen atau selama proses pengolahan pabrikasi teh yang meningkat. 8. Bogor memiliki potensi besar dalam produksi teh berkat iklim, topografi, ketinggian, variasi varietas teh, pengalaman, dan produksi. Wisata teh dan kualitas teh yang baik. Ini membuat Bogor jadi salah satu pusat produksi teh terkemuka di Indonesia. Potensi ini berkontribusi pada pertumbuhan dan berkelanjutan industri teh di daerah tersebut. Tak terasa sudah di ujung video. Terima kasih kepada teman-teman dan penonton yang sudah menyimak video kami. Sampai jumpa dalam rangkaian video pembelajaran selanjutnya. Kami izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.